Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best. Foto mah bukan video. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan sampaikan materi lanjut agama Islam pelajaran kedua yang bertema Aku Suka Belajar Surah An-Nasr. Jika minggu lalu Ibu sudah sampaikan cara membaca surah An-Nasr, cara melafalkannya, maka lanjutan kali ini Ibu akan kembali mengulang bacaan surah An-Nasr, tetapi kalian harus bisa menghafalnya beserta artinya. Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita membaca surah di dalam Al-Quran, maka kita awali dengan membaca basmalah. Ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah surah An-Nasr yang sudah pernah Ibu sampaikan minggu lalu. Ayatnya ada 3. Selanjutnya, sekarang kita mempelajari arti dari surah An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Ini ya, Ibu lingkari. Artinya apa? Artinya adalah pertolongan. Pertolongan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa artinya apabila telah datang. Apa yang datang? Nasrullahi, pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Jadi Allah itu menjanjikan pertolongan kepada umat Islam sampai akhirnya nanti mendapatkan kemenangan. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan kamu melihat. Gitu ya artinya. Ibu artikan satu persatu nih. Wa ra'aita, dan kamu melihat. Melihat apa? An-nasa. Wa ra'aitan nasa, manusia. An-nasa itu artinya manusia. Ngapain mereka? Ngapain manusia itu? Yadkhuluna, masuk. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna, masuk. Masuk kemana? Fi dinillahi, ke dalam agama Allah. Dengan cara apa? Afwaja, dengan berbondong-bondong. Arti berbondong-bondong itu adalah secara bersama-sama, berbarengan, dan itu banyak sekali jumlahnya. Itu namanya masuk agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Kemudian yang ketiga, fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdika, dengan cara apa? Dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, maaf. Wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada siapa? Kepadanya, kepada Allah. Innahu kana tawwaba,
Innahu sesungguhnya Allah kana tawwaba adalah maha penerima taubat. Itu adalah arti surah An-Nasr yang kalian pelajari. Kemudian setelah itu kita juga harus mengenal surah An-Nasr dari sisi yang lain. Bukan artinya ya, tetapi dari sisi yang lain, yaitu bahwa nama An-Nasr itu diambil dari ayat pertama. Ayat ke-1. Kita buktikan yuk. Dari mana bunyi ayat pertama? Apakah ada kata An-Nasr di dalamnya? Idza jaa nasrullahi nasru. Ada ya kata An-Nasr di ayat yang pertama. Yang kedua, surah An-Nasr adalah surah yang ke-110. Ini kalian juga harus tahu bahwa surah An-Nasr itu adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Jumlah semuanya itu ada 114. Dan surah An-Nasr adalah surah yang ke-110. Lalu surah An-Nasr itu terdiri dari berapa ayat? Seperti yang kita sudah pelajari tadi, bahwa surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Kalian boleh baca lagi, boleh hitung lagi ada berapa. Kemudian surah An-Nasr itu tergolong surah Madaniyah. Nah, ya tergolong surah apa? Madaniyah. Kenapa disebut Madaniyah? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kalau kalian ditanya, apa sih kandungan surah An-Nasr itu? Banyak loh kandungannya. Yang pertama, apa sih isi surah An-Nasr? Surah An-Nasr itu menjelaskan tentang janji Allah bahwa pertolongan Allah akan datang. Orang-orang beriman harus percaya ini, tidak boleh ingkar. Dan jika Allah sudah menolong, jika pertolongan itu sudah datang, maka apa yang terjadi? Islam akan memperoleh kemenangan. Lalu yang kedua, perintah Allah agar bertasbih, memujinya. Nya ini kembali ke siapa? Ke Allah, memuji Allah. Kemudian yang ketiga, memohon apa? Mohon ampun kepadanya, kepada Allah, dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Ya, seperti itu. Itu adalah kandungan dari surah An. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, kalian menghafal surah An-Nasr beserta artinya, direkam, kemudian videonya dikirim ke grup. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.